Bahar bin Smith nggak ada urusan. Siapapun yang menjadi presiden, Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Apalagi ini Bahar Smith memberikan pesan kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Coba dengarkan dulu. Suka lucu biasanya kalau dia memberikan pesan itu. Pesan itu mestinya dilakukan oleh dirinya, bukan dituduhkan kepada orang lain. Biasanya kayak gitu ya. Coba dengarkan nih. Minta maaflah selama kepemimpinanmu. Banyak masyarakat yang susah. Masih banyak masyarakat yang susah. Banyak rakyat pengangguran. Sedangkan tenaga kerja terus engkau kirim dari asing. Minta maaf kepada rakyat. Karena sungguh terlalu banyak rakyat yang kau bodohi. Terlalu banyak rakyat yang kau bodohi. Yang kau dustai. Yang kau tipu. Yang kau berikan janji-janji palsu. Minta maaf kepada rakyat. Sebelum Pak Jokowi udah minta maaf loh ya. Di pidato kapan ya, di DPR kalau nggak salah, minta maaf Jokowi itu. Nah ente jelas yang belum minta maaf kepada ya rakyat atas ceramah-ceramah ente selama ini yang menebarkan provokasi. Gak ada Bahar minta maaf tuh. Bahkan ketika mengeluarkan statement dan itu disalahkan oleh Robito Alawiyah, dan ente malah tak mau dinasehati, tak mau ente kan dikritik. Ini Bahar akan terus seperti ini. Jadi yang mestinya minta maaf itu ente. Pak Jokowi udah minta maaf, ente belum Har. Ente ini yang belum. Bebal, tak mau mengakui kesalahan dan geblaknya tidak merasa salah atas kesalahan. Itu kan kurang ajar namanya. Ini nasihat saya. Sebelum masa-masa akhir jabatanmu, berterima kasih dan minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai engkau menjadi khasir. Jangan sampai engkau menjadi orang yang rugi. Karena kelak di akhirat, kullukum ra'in. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin. Oleh karenanya, ini nasihat saya. Jangan sampai nanti di akhirat kau udah datang bawa pahala banyak. Nanti datang masyarakat, rakyat Indonesia, mereka mengadu kepada Allah, habis pahalamu, tinggal dosa-dosamu. Itu wasiat saya kepada Jokowi yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Kemudian wasiat saya kepada Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Ketika engkau dilantik menjadi presiden, jadilah presiden yang pertama taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Karena kalau engkau taat kepada Allah, patuh kepada Allah, bukan taat kepada partai, bukan taat kepada makhluk dulu. Jangan patuh kepada partai, patuh kepada makhluk, tapi taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, jujurlah kepada rakyat. Jangan kau salah gunakan amanat rakyat, amanat yang rakyat percayakan kepadamu. Bawa Indonesia menuju kemakmuran, bawa Indonesia menuju kejayaan. Jadikan hukum itu adil, tajam di atas, tajam di bawah. Jangan seperti kemarin. Kalau kemarin kan hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas, betul? 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 Kalau dulu kan pejabat butuh sama rakyat, kalau ada maunya doang, betul? Betul? Mau pemilu butuh rakyat, mau pencalonan butuh sama rakyat. Nih satu ya poinnya lagi. Indonesia tak akan makmur bila orang-orang seperti Bahar Smith ini masih ada. Tak bakalan. Kenapa? Coba kenapa? Karena membuat para muhibbinya kehilangan fungsi berpikirnya. Dikendalikan oleh Bahar, Rizik Syihab dan yang lainnya. Muhyiddin bos. Muhyiddin itu kan menuntut untuk setiap apa yang dilakukan oleh Bahar dan yang lainnya itu dibenarkan. Kan itu aja. Karena melihatnya dari kacamata cinta, bukan kacamata manusia normal yang punya akal.
Kan itu. Takkan Indonesia makmur itu bila rakyatnya tidak maju secara pemikiran. Tak akan mencapai kemakmuran bila masyarakatnya primitif. Iya, kejadian di Kerawang ya, yang merusak mobil, memukuli banser, itu respons orang primitif tuh, yang tidak difungsikan. Mereka punya akal, diprovokasi oleh Bahar dan yang lainnya, nerima aja, ujung-ujungnya masuk penjara. Tak akan Indonesia makmur bila orang seperti Bahar satu kali lagi masih ada di republik ini menebarkan provokasi. Bukan ceramah tuh, orasi itu. Datang ke masjid, datang ke musola, datang majelis taklim, naik becak, masuk gorong-gorong, keluar gorong-gorong jadi presiden. Sebelum jadi bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu. Udah jadi corona, rakyat dikurung dalam rumah, nggak dikasih kebutuhan pokok. Sebelum jadi berjanji lapangan kerja bagi para anak muda Indonesia. Udah jadi lapangan kerjanya dikirim dari asing. Pengangguran Indonesia makin banyak. Jadikan itu sebagai pelajaran. Bawa Indonesia, jadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang tidak butuh kepada negara-negara lain, negara yang bersih dari utang, negara yang tidak punya utang sehingga tidak menjadi negara yang lemah, yang tersandra oleh utang sehingga mengikuti kepentingan maju dan mau daripada negara-negara lain. Jadikan Indonesia negara yang mandiri, negara yang berdiri sendiri, tanpa harus tunduk kepada negara-negara lain. Kalau perlu, biarkan negara-negara lain yang tunduk kepada Indonesia. Kenapa? Indonesia punya segala-galanya. Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Jangan biarkan ada perusahaan-perusahaan asing ingin merampok harta dan kekayaan alam Indonesia. Jadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang disegani oleh dunia, negara yang membawa rakyatnya kepada kemakmuran, kepada kesejahteraan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi tebang pilih, semuanya sama di mata hukum. Satu lagi, tidak ada lagi perbudakan atas sekelompok orang yang imigran. Jangan dilupakan itu, Har. Yang baik-baiknya ya kita aminkan, negara maju, negara kuat, bebas dari hutang, dan itu kan bagus. Cuma satu yang ente nggak sebutkan, lepas dari penjajahan, lepas dari perbudakan spiritual. Itu semua bisa terlaksana ketika engkau menjadi pemimpin, menjadi presiden yang taat dan patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kemudahan bagimu untuk memimpin bangsa rakyat ini menuju kemakmuran serta kejayaan seterusnya. Terus kalau Habib Bahar gimana ke depannya? Kok kalau Bahar bin Smith nggak ada urusan? Mau siapapun yang jadi presiden, Bahar bin Smith nggak ada urusan. Siapapun yang menjadi presiden, Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan mau siapapun presidennya. Kalau presidennya menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, membohongi rakyat, Bahar bin Smith berada di barisan paling depan. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu momen paling epik biasa itu, seolah-olah dia bersama rakyat. sok paling wah ini orang nih. Sok paling berjasa, sok paling bersama rakyat. Mati berjuang bersama rakyat. Dan kalian masih tertipu dengan orasi-orasi macam kayak gini. Orang itu pinter, bisa orasi, saya juga mampu berorasi kayak gitu.
hanya orasi, tapi tujuannya tetap demi kepentingan saya, demi kepentingan Bahar. Bisa orang itu memanipulasi kalimat untuk supaya orang itu terkagum-kagum, padahal itu semua untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Tak ada demi kepentingan rakyat, tak ada memperjuangkan mati bersama rakyat, itu tak ada. Menyodorkan orang supaya mati, iya mungkin. Menyodorkan orang supaya masuk penjara, menggebuki orang, merusak mobil orang, iya. Ini kan macam kayak gini provokator ulung tuh. Dan dia rawat tensi bicaranya untuk supaya membius masyarakat. Diujungi dengan kalimat Allahu Akbar. Mati kan cara berpikir masyarakat bila dihadapkan dengan ceramah model Bahar kayak gini. Matilah fungsi berpikirnya. Yang ada kan terbius. Biar benar nih, orang ini pejuang atas nama rakyat, mati bersama rakyat dan lain sebagainya. Padahal kalau kemudian kita telisik, masa iya yang kayak gini demi rakyat? Mana ada demi rakyatnya? Mana demi rakyatnya? Jangan terbodohi, jangan terkecoh saudara, jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.